Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pada hari ini alhamdulillah diberi nikmat sehat untuk dapat tetap melakukan perkuliahan virtual ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum muatan lokal. Nah, ini ya. Oke, kita beralih. Yang pertama itu adalah ke pengertian kurikulum ya. Di sini ada menurut keputusan Mendiknas dan menurut Dr. Rusman. Dalam keputusan Mendiknas itu menjelaskan bahwa kurikulum muatan lokal dia adalah sebuah program pendidikan yang isi dan media pencapaiannya itu dikaitkan dengan lingkungan alam, ya lingkungan alam sekitar, kemudian lingkungan budaya dan kebutuhan daerah, di mana wajib dipelajari dalam ruang lingkup daerah tersebut. Misalnya saja seperti ini, ketika saya SD gitu ya, itu saya sekolah di daerah Tangerang Selatan. Nah, di situ ada karena masuknya masih wilayah Tangerang Selatan ya, di situ ada muatan lokal bahasa Sunda. Nah, itu disesuaikan dengan lingkungan budaya dan kebutuhan daerah ya. Oke, sementara dalam definisi lain menurut Dr. Rusman, beliau mendefinisikan muatan lokal itu sebagai kegiatan kurikuler di mana disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah tersebut gitu. Jadi yang termasuk keunggulan daerahnya apa gitu ya. Misalkan dalam sebuah daerah itu sangat menonjol hasil kerajinan kerangnya. Nah, misalkan dalam sebuah sekolah itu ada memang kegiatan kurikuler yang menggali potensi untuk bagaimana mengolah kerang menjadi kerajinan yang bernilai tinggi, mempunyai daya jual yang tinggi, ya. Oke, nah dalam pengertian kurikulum muatan lokal ini ada poin penting yang perlu kita garis bawahi ya. Nah, yang pertama itu adalah ini. Muatan lokal merupakan suatu program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran. Ya, bisa bahasa daerah sekitar ya. Kalau di sini bahasa Lampung, kalau di daerah Banten bahasa Sunda, Jawa Barat bahasa Sunda gitu ya. Kemudian mungkin di Cirebon bahasa Cirebon, di Pulau Jawa itu bahasa Jawa ya. Kemudian banyak macamnya ya, atau bahasa asing. Ketika saya SMA itu ada muatan lokal bahasa Jepang ya. Kemudian berikutnya ada di sini muatan lokal berisi materi atau bahan pelajaran yang bersifat lokal. Artinya tidak tergantung pada kurikulum pusat. Itu tadi ya, karena kita melihat apa nih kebutuhan daerah, apa yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, muatan lokal apa yang memang dapat mendukung gitu untuk menggali potensi-potensi dari sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut ya. Kemudian berikutnya ini harusnya nomor 3. Nah, di sini muatan lokal berorientasi pada kompetensi ya. Dan misalnya di wilayah Lampung gitu, bagaimana siswa atau pelajar di wilayah Lampung itu mereka mencintai bahasa Lampung, bahasa daerah gitu ya. Dibuatlah muatan lokal di mana anak-anak itu para peserta didik ya belajar bahasa Lampung untuk melestarikan bahasa daerah juga. Oke. Berikutnya kita ke dasar pemikiran kurikulum muatan lokal ya. Di sini ada landasan yuridis, landasan hukum
mengenai kurikulum muatan lokal dapat teman-teman lihat ya. Nah, di sini saya beri bold itu sentralisasi ya, ketika kurikulumnya terpusat itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 ya, tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada di situ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih rincinya ada di bab 10 pasal 36 ayat 2, ayat 3, 37 ayat 1, kemudian pasal 38 ayat 2. Kemudian ada UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 ya, tentang pemerintahan pemerintah daerah, pasal 13 ayat 1 dan huruf F ya, pada huruf F. Kemudian berikutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Nanti boleh kalian lihat isinya ya, sambil kalian belajar mandiri apa sih isinya. Kemudian yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Ya. Oke. Nah, setelah kan pada waktu itu ada zaman reformasi ya. Nah, setelah reformasi muncul aturan-aturan yang terkait desentralisasi, jadi kedaerahan, di mana setiap daerah itu mempunyai otonomi tersendiri ya. Oke, nah di situ ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, kemudian PP Nomor 25 Tahun 2000, ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, babnya bab 14 pasal 50 ayat 5. Kemudian ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 ya, bab 3 pasal ayat 1. Oke. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa sejak digulirkannya model pendidikan yang desentralisasi, seperti yang saya katakan tadi, maka setiap daerah itu memiliki hak untuk membuat maupun merancang, melaksanakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokalnya, termasuk di dalamnya itu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, misalkan suatu daerah itu dia sangat memiliki potensial di bidang perikanan ya. Jadi muncullah misalkan dalam SMK ya, sebuah SMK tersebut muatan lokal mengenai budidaya ikan gitu. Ya, itu salah satu contohnya ya. Oke, next kita ke tujuan dan ruang lingkup kurikulum muatan lokal. Oke, kalau kita lihat ya, di sini ada tujuan umum. Kalau kita lihat di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari kurikulum muatan lokal itu sendiri adalah untuk menambah wawasan peserta didik gitu ya, mengenai lingkungan sekitar gitu. Misalkan dalam sebuah daerah gitu ya, itu dia memiliki potensi yang sangat bagus dibilang pariwisata gitu ya, sehingga banyak orang asing datang ke daerah tersebut. Otomatis daerah tersebut harus mengembangkan potensinya. Bagaimana? Dengan cara adanya muatan lokal bahasa Inggris ya, conversation in English gitu ya, sehingga ketika orang-orang asing itu datang ke daerah tersebut, kemudian mengajak berbicara, mengajak conversation gitu ya dengan warga sekitar, mereka bisa ya, seperti di Bali itu banyak sekali warga lokal yang memang sudah pandai berbahasa Inggris gitu. Karena untuk mengembangkan bahasa Inggris itu juga
diperlukan proses. Oleh karena itu harus dimulai juga sejak dini ya. Ini pengalaman saya ketika saya pergi ke salah satu daerah, salah satu negara gitu. Orang-orang di negara tersebut gitu ya, itu masih sulit untuk menggunakan bahasa asing. Jadi masih sulit untuk conversation dengan turis gitu. Jadi ketika saya ke sana itu saya bertanya apakah makanan ini halal atau tidak, ya mereka tidak dapat memahami apa yang saya katakan gitu ya, dalam bahasa Inggris gitu, karena mereka hanya bisa berbahasa lokal gitu. Jadi agak kesulitan juga gitu ya. Berbeda kalau kita pergi ke Singapura, itu banyak orang-orang atau warga Singapura sendiri sudah dapat berbicara bahasa Inggris gitu ya. Itu tujuan umumnya. Nah kemudian di sini ada tujuan khusus. Tujuan khusus dalam kurikulum muatan lokal itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah si peserta didik itu dapat belajar dengan lebih mudah tentang ya lingkungan dan budaya yang ada di daerahnya gitu ya. Kemudian dapat diaplikasikan juga dalam kehidupan nyata. Misalkan dalam contoh sederhananya saja gitu ya, dalam bahasa Lampung itu ada bagaimana cara kita berbicara dalam bahasa Lampung gitu kan. Jadi anak-anak yang masih kecil gitu ya, SD gitu, mereka sudah dapat berbicara bahasa Lampung dengan keluarganya lah, minimal ruang lingkup yang terkecil, keluarganya dulu, setelah itu orang lain ya. Kalau kalian mungkin ketika SD, SMP ataupun SMA gitu ada namanya rohis ya, kegiatan ekstrakurikuler rohis, di mana dimasukkan kalau di rapotnya itu dalam muatan lokal ya, itu mempelajari bagaimana tata cara sholat yang baik gitu ya, bagaimana cara berwudu yang baik gitu, bertadarus yang baik, atau mungkin bisa hafalan Quran. Nah itu dengan begitu si peserta didik dapat lebih mudah gitu ya belajar mengenai materi tadi gitu, mengenai muatan lokal tadi ya. Oke, berikutnya yang kedua, tujuan khusus lokal yang kedua itu adalah si peserta didik ya dapat memanfaatkan sumber pembelajaran yang ada di daerah setempat gitu. Misalkan dengan kalau dalam misalkan daerah yang memang menonjol perikanannya, mereka bisa langsung belajar dari lingkungan sekitar ya. Misalkan budidaya ikan lele gitu, budidaya tambak, nah mereka bisa langsung belajar karena di daerah tersebut sudah menunjang gitu ya sumber daya alamnya. Berikutnya yang ketiga, peserta didik akan semakin lebih dekat dengan lingkungannya, budayanya ataupun alam sekitar ya. Misalkan ya tadi dengan kita mempelajari bahasa Lampung gitu, kita semakin tahu mengenai budaya Lampung. Kemudian dalam muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakurikuler rohis gitu, kita semakin dekat dengan bagaimana cara beribadah yang baik ya. Nah berikutnya yang keempat, di sini tujuan khususnya adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik ya. Dari yang tadinya dia tidak tahu bagaimana cara mengkodo sholat ya, peserta didik tersebut tidak tahu bagaimana cara menjamak sholat, dia jadi tahu gitu ya. Berikutnya yang kelima,
yang kelima, tujuan khusus yang kelima adalah peserta didik di sini dilatih mandiri, ya. Mandiri karena dia sudah menggali potensi yang ada di lingkungan dia, gitu, ya. Sehingga sebuah daerah itu dia mampu memanfaatkan SDM-nya dengan sangat baik karena ya tadi sudah ditanamkan sejak dini dalam kurikulum sebuah sekolahnya itu kurikulum muatan lokal tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan tujuan kurikulum muatan lokal secara umum dan khusus, ya. Pada intinya adalah tujuan kurikulum muatan lokal ini dia tidak dapat dilepaskan gitu, tidak masih terkait gitu dia dari tujuan pendidikan secara umum. Oke, setelah kita ke tujuan kurikulum muatan lokal, kita terakhir ya ini ke ruang lingkup kurikulum muatan lokal. Nah, di sini berdasarkan Puskur gitu ya, Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas tahun 2006, mereka mengemukakan bahwa muatan lokal ini memiliki ruang lingkup. Yang pertama itu adalah lingkup kedaerahan, keadaan daerah ya, dan kebutuhan daerah. Kalau keadaan daerah itu kan segala sesuatu yang ada di daerah tertentu gitu ya, bagaimana lingkungan alamnya, bagaimana sosial ekonomi di daerah tersebut, bagaimana sosial budayanya gitu ya. Kemudian kalau kebutuhan daerah di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang diperlukan ya oleh suatu daerah untuk bagaimana cara meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di daerah tersebut ya. Seperti tadi kan, daerah yang sangat bagus potensinya di bidang perikanan gitu ya, bagaimana cara sekolah ataupun lembaga pendidikan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ya dengan cara adanya muatan lokal mengenai budidaya ikan tadi gitu misalkan ya contohnya. Nah, tadi berkenaan dengan kebutuhan daerah gitu ya. Di sini kebutuhannya untuk apa? Di sebuah daerah itu misalkan untuk melestarikan, mengembangkan kebudayaan daerah ya, kalau kita karena kita tinggal di Lampung, bagaimana melestarikan bahasa Lampung, kemudian mengembangkan kebudayaan daerah Lampung gitu ya. Terus kemudian juga meningkatkan keterampilan dan kemampuan di bidang tertentu, misalkan dapat menari daerah tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya ada bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa asing untuk keperluan sehari-hari seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan berikutnya kemampuan untuk meningkatkan potensi pariwisata di daerah tersebut gitu. Itu bagaimana kita mengembangkannya ya, kita masukkan kurikulum muatan lokal ini di kurikulum sekolah ya. Mungkin kalau yang teman-teman yang sudah di pesantren itu pasti ada muatan lokal tersendiri ya, bagaimana cara menggali SDM yang menempuh pendidikan di pesantren ya. Oke, berikutnya yang kedua itu adalah mengenai lingkup isi maupun jenis muatan lokal itu dapat di sini dapat berupa bahasa daerah ya, kemudian bahasa asing, kesenian daerahnya, keterampilan dan kerajinan daerah, misalkan membuat batik ya, adat istiadatnya, pengetahuan tentang berbagai macam ciri khas lingkungannya gitu, misalkan kayak tadi di daerah tersebut banyak sekali keterampilan
kerang gitu ya, kerajinan kerang. Nah, di situ bisa juga isi muatannya seperti itu. Kemudian yang memang hal-hal yang urgent di daerah tersebut gitu ya, apa nih yang potensi apa nih yang perlu dikembangkan. Nah, coba kalian pikirkan, ada nggak sih hal-hal urgent di daerah kalian yang mungkin ada di Bandar Lampung, ada di Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat gitu ya, di daerah pesisir. Apa sih yang memang urgent di daerah kalian gitu, sehingga perlu adanya muatan lokal dalam kurikulum sekolah ya. Oke, nah ini berikutnya ada pengembangan kurikulum muatan lokal. Oke, dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal itu kita perlu melihat dua hal ya caranya. Yang pertama di sini adalah yang pertama di sini adalah menentukan dan mengembangkan materi pembelajaran bermuatan lokal yang bertitik tolak dari silabus. Nah, cara yang pertama ini dalam mengembangkan muatan lokal gitu ya, tentukan dulu pola kehidupan yang ada di lingkungan sekolah gitu. Terus tentukan gagasan pokoknya berdasarkan pengamatan ya lingkungan sekitar. Kemudian setelah itu dianalisis silabus mata pelajaran yang relevan ya. Dicatat pokok-pokok bahasannya, subpokok bahasannya gitu yang akan diperdalam ataupun dibahas. Nah, selanjutnya mengembangkan pokok bahasan gitu ya dari yang sudah kita pilih. Nah, jadikan materi yang sudah kita pilih untuk dijadikan rancangan ataupun materi pembelajaran bermuatan lokal gitu. Nah, di sini dalam mengatur dan menyusun kurikulum bermuatan lokal itu haruslah sistematis ya, intinya dianalisis dulu, setelah itu dicatat poin pentingnya, pokok bahasannya ya, kemudian diperdalam apa saja yang akan kita bahas, dijadikan materi apa yang akan kita sampaikan itu. Nah, yang kedua di sini kita harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya saja kerjasama dengan guru, pengawas, ya, kepala sekolah, narasumber maupun instansi lain, ya. Nah, yaitu dia kita perlu membuat tabel-tabel perincian gagasan pokok sehingga rancangan materinya itu jelas gitu. Tempo waktunya gitu akan dicapai berapa lama. Nah, itu tadi penjelasan pembahasan kita mengenai kurikulum muatan lokal ya. Alhamdulillah sudah selesai bahasan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan.